Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا مزيدا أما بعد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para jemaah sekalian, a'azani Allahu iyyakum. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat Islam dan nikmat iman yang kita rasakan sampai hari ini. Dan juga nikmat diberikan keamanan sehingga kita bisa melaksanakan ibadah tanpa rasa takut. Karena di sebagian daerah kaum muslimin sedang dilanda ketakutan, diintimidasi, diancam, bahkan dibunuh, bahkan yang meninggal tidak sedikit. Kita mohon kepada Allah semoga mereka mendapatkan rahmat di sisi Allah Subhanahu wa taala dan mereka diampuni kesalahannya. Kemudian jemaah sekalian, azakumullah, sekarang kita masuk halaman 180, halaman 180 dari Kitab Tauhid. Masih membahas ayat surat Hud ayat 15 sampai 16 mengenai man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. Barang siapa yang menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, pasti kami berikan balasan penuh atas pekerjaan mereka di dunia dengan sempurna, dan mereka di dunia tidak akan dirugikan. Itulah orang-orang yang tidak memperoleh sesuatu di akhirat kecuali neraka, dan sia-sialah di sana apa yang telah mereka usahakan di dunia, dan terhapuslah apa yang telah mereka kerjakan. Mengenai ayat ini kita sudah sampai pada bunyi ayat wahum fiha la yubkhasun, dan mereka di dunia tidak akan dirugikan. Al-bakhsu artinya berkurang. Jadi tidak akan dikurangi oleh Allah jatah orang-orang ini di dunia. Akan diberikan oleh Allah secara full. Ya. Pada hakikatnya kehidupan yang nikmat itu, kehidupan enak, justru berbahaya bagi orang-orang kafir. Karena ketika mereka beralih dari dunia yang penuh dengan kenikmatan menuju ke neraka jahim, maka akan terasa sangat berat dan besar bagi mereka karena kehilangan semua kenikmatan yang pernah mereka rasakan di dunia.
Bayangkan orang kaya raya, berkuasa, bebas dia berbuat dengan penuh kenikmatan. Yang kemudian ketika dia berpindah alam, dia dimasukkan ke tempat yang paling buruk, bukan miskin lagi, tapi tempat yang paling buruk, yaitu neraka jahanam. Bagaimana sengsaranya orang ini? Kita tidak bisa bayangkan. Kita tidak bisa bayangkan kesengsaraan yang akan menimpanya. Maka Allah sebutkan neraka itu sebagai tempat yang paling buruk. Oleh karena itu dalam sebuah hadis ada orang kaya paling kuasa di dunia, ya, seorang raja yang memiliki harta yang banyak dan menikmati kenikmatan dunia, dicelupkan sekali saja di neraka, maka hilang semua nikmat itu. Ketika ditanya apakah pernah engkau merasakan nikmat di kehidupan dunia, dia katakan tidak. Tidak ada kenikmatan yang pernah dia dapatkan. Sedangkan saat ini mereka sedang berleha-leha menikmati dunia itu. Di antara mereka membunuh orang-orang Islam yang lemah demi kepentingan politik dan fulus, uang. Ulaika, kata Allah, mereka itulah orang-orang lahum fil akhirati laisa lahum fil akhirati illa an-nar. Di akhirat mereka tidak mendapatkan apa-apa kecuali api neraka. Mereka yang dimaksud di sini adalah orang-orang yang menginginkan kehidupan dunia dan perhiasannya. Mereka tidak akan memperoleh sesuatu di akhirat kecuali neraka. Kalimat ini mengandung pembatasan dalam bentuk meniadakan dan menetapkan. Artinya, mereka tidak akan masuk surga karena orang yang tidak mendapatkan balasan apapun selain neraka otomatis terhalang dari surga. Ini penafian. Kemudian datang penetapan setelah itu. Penafian kemudian datang penetapan setelahnya. Apa penafiannya? Mereka tidak akan mendapatkan apa-apa. Kemudian setelah itu ditetapkan kecuali api neraka. Itu menunjukkan bahwa tidak ada yang mereka dapatkan kecuali itu. Berarti kalau diambil pemahaman mafhum dari ayat ini, mereka selamanya tidak akan pernah menikmati surga. Ini artinya. Jangan kata masuk surga. Memperoleh seteguk air dari surga pun ketika mereka berada dalam neraka, itu diharamkan. Diharamkan. Sebagaimana ungkapan penduduk surga. Nanti lihat di surat Al-A'raf. Nanti dilihat di ayat 50-an lah di situ. Cari di situ ayatnya nanti. Di mana Allah katakan, "Wa nada ashabun nari ashabal jannah an afidu alaina minal ma' aw mimma razaqakumullah. Qalu innallaha harramahuma 'alal kafirin." Para penduduk neraka memanggil penduduk surga. Kira-kira bisa didengar enggak oleh penduduk surga? Bisa. Karena saling memanggil. Mereka memanggil penduduk surga. Tolong tuangkan kepada kami air minum. Atau makanan yang Allah rezekikan kepada kalian. Para penduduk surga menjawab. Nah berarti ini mendengar dong. Dijawab oleh penduduk surga. Sesungguhnya Allah telah mengharamkan keduanya untuk orang-orang kafir. Keduanya di sini apa? Makanan dan minuman. Begitulah balasan buat mereka. Dibatasi.
Hanya itu yang mereka dapatkan. Tapi di dunia seakan-akan mereka lah orang yang telah mengumpulkan semua kenikmatan. Harta, tahta, dan wanita mereka kuasai. Itu menunjukkan betapa Allah itu tidak merugikan mereka di dunia. Tapi di akhirat tidak ada lagi balasan kecuali apa? Neraka. Wa habita ma sana'u fiha. Sia-sialah di akhirat nanti apa yang telah mereka usahakan di dunia. Yani al-hubut artinya lenyap. Maksudnya semua amal perbuatan yang pernah mereka lakukan di dunia lenyap tanpa bekas. Hilang, tidak berarti. Orang-orang kafir ini ada juga yang Allah sebenarnya siapkan pahala bagi mereka. Tapi karena mereka ini berbuat syirik kepada Allah, maka pahalanya dihapus. Beda dengan orang Islam yang berbuat kesalahan kemudian dia bertobat, dosanya tertulis, tapi begitu dia hadir di pengadilan dan dihisab dan dapat ampunan, maka yang dihapus bukan kebaikannya, tapi dosanya. Orang kafir yang mereka diantaranya masih ada yang berbuat baik, mereka itu kebaikannya dihapus, dosanya tetap. Kata Allah dalam suratul Furqan, wa qadimna ila ma amilu min amalin faj'alnahu haba'an mansura. Didatangkan kepada mereka pahala yang mereka pernah usahakan di dunia. Lalu begitu hadir di hadapan mereka, kami pun menghancurkannya seperti debu yang berterbangan. Ada yang mau terima orang jualan debu? Mungkin ada di dunia ini untuk mengubur kucingnya. Boleh jadi. Misal tetangga banyak pasirnya, dia jual 1 ember 2 ember. Di sana nggak ada artinya. Hancur. Hancurlah kehidupan mereka di akhirat nanti. Wa batilum ma kanu ya'malun, dan terhapuslah apa yang mereka telah kerjakan. Yani batilun kedudukannya dalam kalimat sebagai kabar yang dikedepankan. Seharusnya ma kanu ya'malun batilun. Seharusnya begitu. Tapi Allah kedepankan wa batilun ma kanu ya'malun. Allah menetapkan bahwa mereka ini tidak mendapatkan balasan apapun selain neraka. Amal perbuatan mereka di dunia lenyap tanpa bekas, dan amal-amal mereka batil belaka, tidak ada artinya. Adakah orang kafir berbuat baik? Ada, bahkan sumbang ke masjid sebagian. Nyumbang ke mana? Ke masjid. Bahkan kalau antum korban sapi, 1 sapi patungan 7 orang, itu pun nabung 7 bulan baru dapat. Ada orang kafir 1 orang 7 sapi. Ya. Sekurang-kurangnya itu 5, 2 itu mereka. Seperti orang-orang kafir yang punya mall itu, mereka juga kurban kadang. Tapi apakah kurbannya diterima? Diterima oleh manusianya, makan. Tetapi di sisi Allah tidak membuahkan hasil apapun. Ini kafir yang baik. Bagaimana kalau kafirnya seperti Yahudi? Seperti siapa? Yahudi. Tentu akan lebih buruk lagi. Man kana yuridul hayat. Kemudian selanjutnya Allah katakan, man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha.
nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Ini masih berkaitan dengan ayat tadi. Kemudian Allah katakan lagi, man kana yuridul ajila ta'ajjalna lahu fiha ma nasha'u liman nurid. Summa ja'alna lahu jahannama yaslaha madhmuman madhura. Barang siapa yang menghendaki kehidupan sekarang yaitu duniawi, maka kami segerakan baginya di dunia ini apa yang kami kehendaki bagi orang-orang yang kami kehendaki. Kemudian kami sediakan baginya di akhirat neraka Jahannam. Dia akan memasukinya dalam keadaan tercela dan terusir dari kebaikan. Jika dikatakan, kenapa kita tidak menjadikan ayat surat Hud sebagai penentu yang mengkhususkan ayat surat Al-Isra tadi? Surat Al-Isra ini. Sehingga maknanya Allah mengancam siapa yang menginginkan kehidupan dunia, bahwa Allah akan menyegerakan untuknya apa yang Allah kehendaki bagi siapa yang dia kehendaki. Lalu setelah itu Allah berjanji untuk memberikan kepadanya apa yang dia kehendaki. Dijawab, menurut kaidah syar'i terkait nas khusus didahulukan atas nas umum. Dalam hal ini ayat surat Hud adalah nas umum. Karena orang yang menginginkan kehidupan dunia dan perhiasannya, ia pasti diberi balasan atas amal perbuatannya secara penuh dan diberikan apa yang dia inginkan. Sedangkan surat Al-Isra adalah nas khusus. Ini saya kira ada sedikit penerjemahan yang salah supaya antum tidak salah paham. Di sini didahulukan seharusnya dijadikan sebagai dalil. Jika ketemu nas umum dan nas khusus, maka yang dipegang yang khusus apa yang umum? Yang khusus. Ya. Yang umum yang mana ini? Surat Al-Isra atau surat Hud? Surat Hud yang umum. Ya, sedangkan surat Al-Isra sifatnya apa? Khusus. Ya. Man kana yuridul ajila ta'ajjalna lahu fiha ma nasha liman nurid. Ini lebih khusus. Sehingga tidak bisa nas umum dijadikan penentu atas nas khusus. Alasan lain, kenyataan memperkuat makna yang ditunjukkan oleh ayat surat Al-Isra. Karena di antara kaum kafir, orang-orang kafir, ada yang lebih fakir dari kaum fakir orang-orang muslim. Ada enggak? Karena di sini Allah katakan ma nasha liman nurid. Berarti orang kafir itu ada yang dikehendaki oleh Allah kaya, ada juga yang dikehendaki apa? Miskin. Kalau dalam surat Hud itu disebutkan orang-orang kafir yang menginginkan kehidupan dunia diberikan balasan yang sempurna. Wa hum fiha la yubkhasun, mereka tidak dirugikan di dalamnya. Ini kan sifatnya umum nih. Belum tahu siapa orang kafir yang tidak dirugikan di dunia itu, yaitu liman nurid, bagi orang yang diinginkan oleh Allah. Karena orang kafir ada yang miskin enggak? Ada orang miskin. Pernah lihat orang kafir Buddha Cina yang jadi Pak Oga di jalan? Ana pernah lihat. Ya kan? Karena ana sering jalan, ya lihat juga itu. Nah, ini Cina ini. Nah, walaupun dia beragama Buddha kafir, dia juga miskin. Berarti ada gak yang miskin? Ada. Banyak miskin. Di sini kalau mau lihat banyak Cina yang miskin di Ranca Bungur, Bantar Kambing. Ya kan? Banyak di situ tuh. Maka alhamdulillah banyak yang masuk Islam. Karena dapat daging kurban dari Ustaz Subhan. Ya kan, itu pendekatannya. Alasan lain, ya, dia tadi bahwa orang kafir itu ada yang fakir, ya, dan ada yang lebih fakir dari kaum fakir orang-orang Muslim. Dengan demikian,
keumuman ayat surat Hud dikhususkan oleh surat Al-Isra. Dengan demikian persoalan ini diserahkan sepenuhnya kepada kehendak Allah dan terkait siapa yang dikehendaki oleh Allah itu. Siapa orang kafir yang dikehendaki Allah kaya di dunia? Dialah yang akan kaya. Dia akan dapatkan jahanam. Tapi apakah yang miskin itu dapat jahanam juga? Dapat. Udahlah dia miskin di dunia, jahanam pula tempat kembalinya. Ahlu ilmu berbeda pendapat terkait siapakah yang melatar belakangi turunnya surat Uhud ini. Maksudnya asbabun nuzulnya apa? Para ulama berbeda pendapat. Pendapat yang pertama, ia turun berkaitan dengan orang-orang kafir karena orang kafir hanya menginginkan kehidupan dunia saja. Buktinya adalah rangkaian ayat dan balasan yang diberikan. Berdasarkan pendapat ini, berarti makna ayat ini sesuai dengan judul bab, karena amal orang-orang kafir hanya dimaksudkan untuk mendapatkan dunia. Maka dari itu, siapapun yang menyertai perilaku mereka, berarti pada dirinya terdapat sedikit kesyirikan dan kekafiran orang-orang kafir. Nah, kalau ini masuk pada hadis yang terkenal, man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Maksud hadis itu bukan masuk kafir langsung, tapi sebagian perangai orang kafir itu dia ada di situ. Itu maksudnya. Pendapat kedua, ia turun berkaitan dengan orang-orang yang melakukan amalan karena pamer. Karena mereka hanya melakukan amalan demi dunia, sehingga amalan mereka tidak membawa guna bagi mereka pada hari kiamat kelak. Mereka hanya pamerkan amal atau disebut dengan riya. Ya. Tapi saya mau tanya lagi nih, riya itu kaitannya dengan apa nih? Niat dalam hati. Bagaimana kalau orang itu dia menampakkan amal untuk mengajak orang lain? Boleh enggak? Boleh atau tidak? Bahkan ada amal harus ditampakkan. Tidak boleh disembunyikan amal itu. Harus ditampakkan. Apa contoh? Salat berjamaah di masjid. Jilbab. Kalau ada ibu-ibu tidak pakai jilbab. Ibu kenapa tidak pakai jilbab? Takut riya Pak Ustaz. Ya. Ini salah paham ini. Bilang saja mau bersolek begitu. Tetap dia harus nampakkan. Demikian juga salat berjamaah. Nah, yang dimaksud di sini adalah memang dia berniat agar dia dipuji dan disanjung orang, supaya dapat pamor di hadapan, supaya dapat apa namanya? Kedudukan di hadapan manusia. Ya. Atau sekarang mungkin dapat suara. Ya. Dapat suara. Caleg. Kalau ada tetangga antum dia caleg gitu dan dia suka bertengkar sama istrinya, kasih tahu semua tetangga, jangan pilih dia. Jangankan suara rakyat, suara istri yang tidak didengar. Ketawa ibu-ibu di belakang. Ini mengenai apa? Amal yang dipamerkan maksudnya dari dalam hati. Pendapat ketiga, ia turun berkaitan dengan orang yang melakukan amal soleh dengan maksud untuk mendapatkan harta. Amalnya amal soleh, tapi tujuannya apa? Mendapatkan harta. Rangkaian ayat memperkuat pendapat pertama. Ya. Berdasarkan firman Allah, ulaikal ladzina laisa lahum fil akhirati illan nar. Wa habita ma sana'u fiha wa batilum ma kanu ya'malun. Perhatian, penulis hanya mengisyaratkan lanjutan ayat saja dan kami tambahkan ayat berikutnya. Mungkin penulis lupa atau mungkin ada sisi baiknya. Maksudnya penulis asli Syekh Muhammad Abdul Wahab tidak membawa ayat pada surat Al-Isra, tapi hanya membawa pada surat Hud. Yang mana surat Hud itu seakan-akan menggambarkan semua orang kafir pasti kaya gitu. Pasti apa? Kaya.
Kemudian surat Al-Isra yang menjelaskan yang dikayakan itu adalah liman nurid, bagi siapa yang kami mau. Gitu. Yang artinya orang kafir itu ada yang miskin juga. Nah, mengenai kaitan ayat tadi, sebab turunnya ayat itu karena amalan siapa? Apakah amalan orang yang kafir murni atau orang Islam yang berbuat dicampur dengan riya tapi dia tidak keluar dari Islam? Karena dua yang di bawah ini orang Islam loh. Dia amal untuk akhirat, tapi dia pamer juga. Itu yang pertama, yang orang Islam pertama. Yang kedua, amal akhirat dia pakai untuk mendapatkan apa? Dunia. Sedangkan yang pertama tadi, dia memang murni menginginkan dunia. Dalam surat Hud menjelaskan yang mana? Pertama, kedua, ketiga. Yang pertama, karena adanya ulaika lahum ulaika laisa lahum ulaika alladzina laisa lahum fil akhirati ilan nar. Ada penafian hak, penafian pendapatan diadakan dulu, nafikan oleh Allah. Kemudian setelah itu ditetapkan pendapatannya apa tadi? Neraka. Itu menunjukkan pembatasan. Sedangkan orang Islam yang beriman, yang berbuat dosa di antaranya pamer gitu, tersombong, dia tidak kekal di neraka. Dia akan punya kesempatan untuk apa? Mendapatkan ampunan Allah jika Allah berkehendak. Gitu. Lanjutan daripada dalil bab ini. Disebutkan dalam kitab As-Sahih. Afwan, saya tambahkan sedikit. Namun kenapa Syekh membawakan ayat ini di dalam pembahasan bab siapa yang ingin kehidupan dunia dengan amal solehnya dia termasuk syirik? Jawabannya ingin menjelaskan bahwa siapa yang mengambil sebagian sifat orang kafir, maka dia berada pada sifat itu meskipun dia tidak keluar dari Islam. Kedua, untuk memperingatkan kepada kita bahwa kebiasaan seperti itu adalah kebiasaan orang kafir, maka kita hindari. Itu tujuannya. Disebutkan dalam kitab As-Sahih dari Abu Hurairah. Dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ta'isa 'abdud dinar, ta'isa 'abdud dirham, ta'isa 'abdul khamisah, ta'isa 'abdul khamilah, in u'tiya radiya, wa in lam yu'ta sakhita, ta'isa wa intakasa, wa idza syika falan taqasha, tuba li 'abdin akhidhin bi'inani farasi fi sabilillah, ash'atha ra'suhu mughbaratin qadamahu, in kana fil hirasati kana fil hirasa, wa in kana fis saqati kana fis saqa, wa in ista'dhana lahum yu'dhana lahu, wa in syafa'a lahum lam yushaffa'." Celaka budak dinar, celakalah budak dirham, celakalah budak pakaian yang indah, celakalah budak hamparan empuk. Jika diberi dia senang dan jika tidak diberi dia marah. Celakalah dia dan terjungkirlah dia. Dan jika dia tertusuk duri, semoga dia tidak bisa mencabutnya. Beruntunglah seorang hamba yang memegangi tali kekang kudanya di jalan Allah, lusuh kepalanya dan berdebu kedua kakinya. Apabila dia bertugas menjaga pasukan, ia melaksanakan tugas menjaga pasukan, dan apabila dia berada di barisan belakang pada pasukan, ia menjalankan tugasnya di barisan belakang pasukan. Jika ia meminta izin, ia tidak diizinkan. Dan jika ia memberikan syafaat, syafaatnya tidak diterima. Maksudnya apa? Orang yang tidak dikenal, orang yang disuruh-suruh, orang yang status sosialnya rendah di mata manusia, tapi dia punya ketulusan dalam beramal, itu jauh lebih baik daripada abdud dinar dan abdud dirham. Maka Nabi mengatakan, tuba,
Beruntunglah sebagai seorang hamba yang tidak dikenal. Kalau disuruh ikat kuda, dia ikat kuda. Kalau disuruh jaga di depan, dia jaga di depan. Suruh jaga di belakang, dia di belakang. Disuruh bagian logistik, dia mau. Ya, disuruh begini dan begitu, dia mau. Yang penting dia beramal untuk mendapatkan siapa? Apa? Ridho Allah. Ya. Maka Nabi mengatakan tuba. Karena ada orang tidak mau melakukan ketika jabatannya diturunkan. Bapak kenapa tidak sholat di masjid lagi? Aduh, sudah tamat saya jadi DKM di masjid itu. Padahal apa yang mau diperebutkan di masjid? Apapun tempatnya, dia tetap melakukannya atas mencari ridho Allah. Contoh siapa? Khalid bin Walid. Di zaman Rasulullah SAW, zaman keemasan. Setelah dia masuk Islam, dialah orang yang dijuluki oleh Nabi Saifullahil Maslul. Pedang Allah yang terhunus. Di zaman di zaman Abu Bakar, dia tetap menjadi panglima yang hebat. Di zaman Umar, jangankan panglima, itu jadi pejabat negara aja udah tidak lagi. Dia jadi pasukan biasa. Apakah Khalid bin Walid ngambek? Enggak. Ngapain saya pergi perang? Saya jadi panglima lagi. Lebih baik saya duduk main kuda sendiri di rumah. Enggak ada. Yang dia cita-citakan, mau dia jadi panglima, mau dia jadi prajurit, dia ingin mati bertemu dengan Allah dalam keadaan mati syahid. Maka dia sedih kan ketika dia mati di atas tempat tidurnya. Debu demi debu dia lalui. Lembah demi lembah dia lewati. Sakit kudanya, sakit badannya, darah demi darah yang dia tumpahkan untuk mati syahid, tidak ketemu. Malah mati di atas tempat tidur. Dia bersedih waktu dia saat sakitnya itu. Bersedih dia. Kalau hari ini selesai jadi panglima, udah tidak ada lagi tugas-tugas yang bisa dia lakukan. Khalid bin Walid tidak. Dia tidak ngambek dengan itu. Lagian juga ngapain dia ngambek? Yang dia cari apa? Mati syahid. Bukan jadi panglima. Cuman posisi panglima itu lebih enak untuk cepat mati gitu maksudnya. Iya. Dan dia bisa lebih banyak pahalanya kalau dia lurus dalam menjalankan tugasnya. Nah, ini orang seperti ini jauh lebih baik daripada orang-orang yang bergelimang harta dan dia tertipu oleh dinar, dirham, pakaian dan seterusnya. Tapi perkataan penulis disebutkan dalam kitab As-Sahih dari Abu Hurairah. Sebelumnya sudah dibahas tentang perkataan penulis disebutkan dalam kitab As-Sahih. Tepatnya pada bab tafsir Tauhid. Dan kesaksian bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi selain Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya di sini Sahih Muslim. Sahih apa? Muslim. Afwan, Sahih Bukhari dan Muslim. Sebutkan dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Kalimat ta'isa, ya, ta'isa dibaca ta'asa atau ta'isa, boleh dua-duanya. Artinya rugi dan celaka. Namun bagi para sastrawan bahasa, bacaan ta'isa dengan bacaan ta'asa, ya, walaupun dalam terjemahannya sama, tetap akan ada perselisihan makna. Kalau dibaca ta'isa, merugi. Kalau dibaca ta'asa, bisa bermakna lebih rugi lagi. Ada tambahan kerugian. Sama dengan bacaan najisun, yang isim itu, najis, itu kotor yang tidak boleh disentuh. Tapi kalau disebut najasun, sangat kotor sekali. Ya, dibaca seperti amalan orang kafir itu, Allah sebutkan najasun bukan najisun. Innamal musyrikuna najasun. Ya, bukan najis. Taib, ini bacaan ta'isa atau ta'asa. Keduanya boleh dibaca ta'isa, boleh dibaca apa? Ta'asa. Siapa yang ta'isa? Abdud dinar. Dinar adalah uang emas. Dan dinar Islami beratnya 1 misqal atau seperti 4,2 gram
emas. Dinar dulu, bukan dinar sekarang ya. Dinar dulu. Dinar dulu tuh mata uangnya emas. Beratnya berapa? 4,2 gram. Rasulullah SAW menyebutkan budak dinar karena hatinya terkait pada dinar seperti keterkaitan seorang hamba kepada Rabbnya. Sehingga dinar menjadi pikiran terbesarnya dan mendahulukan dinar atas ketaatan kepada Rabbnya. Dikatakan terkait budak dinar apa yang dikatakan terkait juga dengan budak dirham. Dirham adalah uang perak dan berat dirham Islami adalah 7/10 mithqal. Dengan demikian setiap 1/10 dirham sama dengan 7 mithqal. Taib. Di sini disebutkan oleh penulis, kenapa orang itu dikatakan abdu dinar, hamba emas. Apalagi emasnya berat jumlahnya sama dengan 4,2 gram emas. 1 dinar sama dengan 4,2 gram emas. Karena manusia itu betul-betul tertipu dengan emas. Emas itu betul-betul apa? Menipu. Kalau di bawah masjid ini ada emas sebesar tiang ini, maka masjid ini akan diobok-obok oleh orang. Jangan kata tidak dipakai sholat Jumat, tidak bisa dipakai sama sekali karena sudah tidak ada. Kenapa? Di bawahnya ada emas. Maka manusia menghancurkan bumi karena di bawahnya diuji dengan apa? Emas. Saya pernah melihat orang gali emas, gali apa itu emas yang liar, tambang liar. Di Sumbawa itu ada satu lingkungan, jadi gunung itu dinamakan Gunung Emas. Jadi satu lingkungan itu sebagian aparat tidak peduli. Di situ anak pernah lihat orang pegang senjata api AK-47, itu bukan aparat tuh. Tapi orang-orang yang punya tong, yang kalau kira-kira diserang orang, dia bisa bela diri. Dan di dalam situ mayat itu sudah tidak ada harga. Yang berharga adalah emas. Waktu itu anak lihat sumur begitu dalam. Jadi mereka bisa gali sumur itu, sumur yang tidak ada airnya, 10 meter cukup 2-3 hari. Coba disuruh gali sumur biasa. Bisa nggak dia gali 2-3 hari? Sebulan belum selesai. Ya. Karena apa? Karena di bawahnya ada tujuan. Apa itu? Emas. Dan masjid yang ada di situ tadinya ramai sholat di situ. Jumatan, ana sama khotibnya 2 orang. Ana yang di makmumnya, khotibnya 1 orang. Itu pun innalhamdulillah salat terus. Mungkin pikirannya di emas. Sampai disediakan sejadah cuma 2. Tidak ada orang. Kemana orang? Di atas gunung. Gunung tuh dari masjid itu dari sini ke tempat mie ayam yang ada di dekat Kehuripan tuh. Segitu jauhnya. Dan mereka gali emas di situ. Kalau ada motor bebek sekarang ini, tidak bisa antum pakai naik di jalan sempit di sini. Di sana motor Mio yang pendek itu sampai ke puncak. Untuk apa? Ngambil batu itu. Saking mereka tertipu dengan apa? Emas itu. Dan bahkan ada orang Sukabumi 3 orang. 3 orang ini udah dapat kalau salah 1 kilo. 1 kilo emas. Bertiga ini orang Sukabumi, orang Sunda. Nah, mereka ingin pulang kembali ke sini ke Sunda, bawa emas 1 kilo itu nanti dibagi 3. Kata mereka, kita cari lagi uang yuk untuk ongkos bis. Bayangkan udah dapat 1 kilo, cari lagi uang di bawah. Di sumur yang sama. Nah, aturan mereka itu yang bawa emas itu yang turun. Yang pegang emas 1 kilo tadi tetap yang turun. Kenapa? Takut 2 orang di atas berkhianat. Kuburin sumur. Gitu. Dan di sana pengkhianatan itu gampang. Begitu satunya turun, itu sehari sebelum saya naik gunung tuh, saya juga naik gunung itu. Ya, karena kebutuhan air susu anak waktu itu. Nah, ada beli pampers juga. Begitu dia masuk ke dalam sumur itu, yang bawa emas itu terkubur karena tanahnya gampang hancur.
Di atasnya segini lubangnya, di bawahnya bisa mutar-mutar bus Fuso itu. Jadi runtuh karena di atas banyak yang ngantri. Ada 300 yang ngantri, runtuh ke bawah. Matilah itu. Setelah itu orang gali lagi kubur tersebut. Apa yang dicarinya? Bukan mayat. Yang 1 kilo tadi yang dicari. Jadi kakak sepupu anak itu biasa ginikan tangan di bawah akar pohon. Itu ketemu tangan orang tuh di bawah akar pohon. Dan tidak diperdulikan di sana. Dan waktu itu anak juga naik, dapat juga emasnya. Cuma tidak masuk ke dalam. Ngumpulin pasir sisa orang, 1 karung segini. Begitu saya gelondong, dapat emasnya 0,5 gram. Sudahlah 0,5 gram, bagi 2 lagi sama Ustaz Usman. Setelah itu tak mau lagi kita ke sana. Karena betul-betul orang itu tertipu. Tidak ada yang sholat, tidak ada yang Jumat. Jumatan tidak ada, 2-3 orang aja yang Jumat. Ya khotibnya itu juga, tidak ada yang lain lagi khotibnya. Saking terpengaruhnya emas itu, orang datang dari semua penjuru dari di Indonesia ini. Bahkan ada orang-orang timur juga datang. Sekarang udah tidak ada lagi, udah habis. Banyak korban mati, 300-an lebih terkubur. Dan itu tidak diperdulikan. Yang diperdulikan apa? Emas. Ya. Oleh karena itu Nabi SAW mengatakan ta'isa. Betul-betul mereka dibudak oleh apa? Emas itu. Makanya coba antum lihat, tidak usah dilihat yang diperbudak kayak gitu. Lihat ibu-ibu yang biasa beli emas. Ibu-ibu ini udah pada tahu emas itu kalau dibeli sekarang, jual bulan depan turun ke harganya? Turun. Beli lagi dia. Kenapa? Karena dia tertipu dengan apa? Gaya emas tadi. Dia tahu itu rugi, tapi dibelinya juga. Karena itu perhiasan. Bukan berarti dia hamba ya, bukan. Karena dia kepengen beli. Namun ada ibu-ibu yang berpikir kepengen untung beli emas. Gak bisa. Karena emas itu betul-betul barang yang menipu kita kalau kita tidak memanagenya. Maka jangan jadi hambanya, jadilah tuannya. Bisa gak kita jadi tuan duit? Bisa, kita jadi tuan uang. Dengan menyebut hadis ini, penulis bermaksud menjelaskan bahwa di antara sebagian manusia ada yang menyembah dunia. Maksudnya tunduk dan patuh kepada dunia, di mana dunia menjadi harapan dan tujuannya, sehingga ia marah ketika tidak mendapatkan dunia dan senang ketika mendapatkan dunia. Karena itulah Nabi SAW menyebut orang yang kondisinya seperti ini sebagai budak dunia. Artinya orang yang fokus menumpuk-numpuk harta, emas dan perak, sehingga dia melakukan amalannya dengan maksud untuk mendapatkan dunia. Dunia itu bisa emas, perak, bisa uang, bisa jabatan, bisa kedudukan, atau bahasa kita harta tahta dan wanita. Ya kan? Itu juga dunia. Jika semuanya ditempuh dengan menghalalkan segala cara dan meninggalkan ketaatan kepada Allah, maka si penempuh dan pencarinya itu dialah hamba dunia. Hamba apa? Dunia. Sabda beliau, Ta'isa Abdul Khamisa, Ta'isa Abdul Khamila. Celakalah budak pakaian indah, celakalah budak hamparan yang empuk. Maksudnya permadani. Orang yang dimaksud adalah orang yang perhatian tertuju pada penampilan dan perabotan. Karena khamisa adalah pakaian indah dan khamila adalah hamparan yang empuk, di mana ia tidak memikirkan apapun selain hal ini. Jika orang seperti ini menjadi budak harta benda karena ia mengalihkan segala tenaga dan pikiran kepada harta, lantas bagaimana kiranya dengan orang yang melakukan amal soleh dengan maksud ingin mendapatkan dunia hingga menjadikan agama sebagai sarana untuk mendapatkan dunia itu? Tentu saja lebih besar lagi dosanya. Ya. Tentu saja lebih besar lagi apa? Dosanya. Ini kan orang yang dia fokus dunia ini kata Nabi.
Dia tidak menggunakan amal akhirat untuk mendapatkan dinar dan dirham, tidak. Dia melakukan amal dunia, dia bekerja yang halal, dia berusaha berdagang dan seterusnya. Namun azan Jumat lewat, sholat 5 waktu lewat, apa saja lewat dari ketaatan. Ini dianggap hamba dinar dan dirham. Bagaimana dengan orang yang menggunakan amal akhirat demi mendapatkan apa? Dunia. Ya. Pergi umroh dunia, pulang umroh dunia, mau sholat berjamaah dunia, dan seterusnya. Ini menunjukkan bahwa dia lebih besar lagi dosanya. Sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, "In u'tiya radiya wa in lam yu'ta sakhita." Sifatnya, ini sifat ini. Jika dia diberikan, dia ridho. Dan jika dia tidak diberikan, maka dia murka. Kemungkinan yang memberi adalah Allah, sehingga pemberian yang dimaksud adalah takdir. Maksudnya jika Allah mentakdirkan rizki dan pemberian untuknya, ia merasa senang dan lapang dada. Sementara jika ia tidak mendapatkan harta benda, dia marah di dalam hati dan juga lisan. Misalkan berkata, kenapa aku miskin sementara dia kaya? Atau kata-kata serupa lainnya. Sehingga ia murka kepada qada dan qadar Allah karena Allah tidak memberikannya harta. Ya. Berarti di sini orang yang tidak memiliki dinar dan dirham pun bisa jadi hamba harta enggak? Maka kata Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, seorang hamba dunia itu bukan orang yang punya dunia di tangannya saja. Tetapi hamba dunia yang paling berbahaya adalah di tangannya tidak ada harta, tapi hatinya penuh dengan ambisi kepada harta. Seperti ini, dia murka kepada takdir Allah, dia tidak suka dengan ketentuan Allah, dia tinggalkan doa, dia tinggalkan ibadah, dia tinggalkan ketaatan karena dia merasa Allah curang kepadanya. Ini yang berbahaya. Allah memberi dan menghalangi karena suatu hikmah. Allah memberikan dunia kepada siapa yang dia cintai dan kepada yang tidak dia cintai. Dan Allah hanya memberikan agama kepada siapa yang dia cintai. Maka dari itu, orang mukmin harus menerima qada dan qadar Allah dengan ridha, bersyukur manakala diberi, bersabar manakala tidak diberi. Gitu. Karena kaya dan miskin, pemberian dan ditahan itu tentu ada hikmah di balik itu. Ya enggak? Ada hikmah. Mungkin ada bapak-bapak sekarang yang datang kajian pakai mobil gitu ya. Dulu waktu dia SMA, jangan kata pakai mobil, untuk sewa angkot aja enggak ada. Ada enggak? Ada tentunya. Coba dulu antum diberikan mobil, enggak ngaji sekarang, playboy. Jangankan panjangin jenggot. Ya. Untuk melakukan hal ketaatan lainnya mungkin tidak dilakukan. Itu hikmah. Namanya apa? Hikmah. Jangan lagi kita katakan, saya tidak diberi apa-apa sama orang tua saya dulu. Maka tidak perlulah saya balas orang tua saya. Ya karena dia memang miskin. Kalau dia kaya pada saat itu, mungkin hari ini kita akan durhaka kepada dia. Maka oleh karena itu, ketika sekarang diberikan oleh Allah sesuatu dan dulu kita ditiadakan, dijauhkan dari harta itu, boleh jadi hikmahnya agar kita baik hari ini. Agar kita hari ini jadi orang apa? Baik. Sabda beliau, atau kemungkinan yang dimaksud pemberian di sini adalah pemberian syar'i. Maksudnya jika dia diberi harta yang berhak ia dapatkan, ia merasa senang. Dan jika tidak diberi, maka ia murka. Kedua makna dan kemungkinan ini benar. Keduanya sama-sama menunjukkan orang tersebut hanya merasa senang dan marah karena harta. Jadi yang tidak boleh itu adalah senang dan marah karena harta. Jika diberikan, seharusnya apa dilakukan? Bersyukur. Jika tidak diberikan, seharusnya
bersabar. Ya. Jangan murka. Ketiga, ta'isa wan takasa, kata Nabi. Ta'isa artinya rugi, intakasa artinya celaka. Intakasa artinya segala urusannya terbalik sehingga tidak mudah baginya. Artinya secara urusannya berantakan. Apa? Berantakan. Karena orang yang pikiran dunia pasti berantakan. Pasti urusannya apa? Berantakan. Ketiga rangkaian kalimat ini kemungkinan berupa kabar dari Nabi SAW tentang kondisi orang seperti ini. Bahwa ia berada dalam kecelakaan. Segala persoalan terbalik dan tidak dapat melepaskan diri dari gangguan. Atau kemungkinan kalimat Nabi ini bukan kabar, tapi sebagai doa. Faham doa? Jadi doa terjemahannya seharusnya semoga gitu. Semoga dia rugi dan celaka, semoga urusannya berantakan. Ini makna yang kedua. Makna yang pertama apa tadi? Pengkabaran. Pengkabaran sifat dan keadaan orang itu. Karena kata kerja fi'il madi banyak diucapkan Nabi SAW. Di antaranya ada yang diucapkan Nabi SAW sebagai doa. Kita juga begitu. Coba. Rahimakallah. Apa artinya? Semoga Allah merahmatimu. Kalau mau didoakan secara kalimat, seharusnya Anda mengatakan ya Allahummarham yu'tikallahu rahmatan. Semoga Allah beri murah rahmat. Tapi kalimat rahimakallah itu kalau diterjemahkan sesuai dengan makna bahasa, Allah sudah merahmati kamu. Itu artinya. Tapi karena dia kata kerja, maka dimaknai apa? Doa. Semoga Allah merahmati kamu. Beda enggak dua makna itu? Beda. Sama dengan ta'isa tadi. Ta'isa itu bisa bermakna didoakan, semoga celaka dan binasa atau berantakan. Atau bermakna kondisi ahli dinar itu dia akan mengalami keberantakan dan kerugian. Itu makna yang dibawakan dalam terjemahan. Lalu Nabi memberi kabar gembira tentang orang yang bergembira. Tuba maksudnya bergembira. Tuba ini adalah golongan orang-orang yang mendapatkan kebaikan, pertolongan, ya. Yang mana mereka selalu memikirkan akhirat. Apapun keadaan dan jabatannya atau kedudukannya dalam status sosial masyarakat, dia tetap berharap mendapatkan apa? Akhirat. Ada yang pernah baca surat Luqman? Siapa Luqman itu? Rajakah dia? Nabi juga bukan. Gagahkah dia? Tidak. Dia hitam. Tapi namanya tidak akan terhapus sampai mendekati hari kiamat. Baru terangkat bersama ayat-ayat Al-Quran itu. Kenapa dia mulia? Dia memiliki kemuliaan. Apa aja yang disuruh oleh tuannya dia mau. Sebagai seorang budak. Gembala kambing iya. Jadi juru masak juga iya. Itu Luqman. Maka dia mendapatkan apa? Kemuliaan. Dan dia orang yang berhasil mendidik anaknya menjadi ahli tauhid dan akhlak yang baik. Walaupun orang tersebut terlihat ash'atha ra'suhu mughbaratin qadamahu. Rambutnya lusuh, berdebu dan kakinya berdebu. Artinya orang ini betul-betul ya terserahlah mau dikasih apa gitu. Terserah. Apakah orang seperti ini di zaman sekarang ada? Ada, masih ada. Masih banyak orang seperti ini. Ya. Di sini disebutkan Nabi SAW, in kana fil hirasa, kana fil hirasa, wa in kana fis saqa, kana fis saqa. Ya. Kalau dia disuruh
bertugas menjaga pasukan kuda, dia pun melakukannya. Kalau disuruh di barisan belakang, dia lakukan juga. Kalau dia minta izin, tidak dikasih izin. Kalau dia memberikan syafaat, syafaatnya tidak diterima. Maksudnya memberikan pembelaan terhadap seorang tidak diterima, tidak dipercaya orang. Ya, ini orang yang mulia. Tapi kembali, tentunya yang terakhir ini Rasulullah menyebutkan tentang orang yang mulia yang tidak dibudak oleh harta dan kedudukan. Berapa banyak orang yang kaya, punya jabatan, sekarang udah bergetaran tangannya, takut. Ya. Dan takut kehilangan jabatan, takut kehilangan fulus. Itulah yang tertipu dengan dunia. Tapi mereka yang taat kepada Allah, yang memang dia tidak punya apa-apa selain daripada keridhaan terhadap ketentuan Allah, maka mereka tetap tenang hidup. Maka terakhir di halaman 187, hadis ini membagi manusia menjadi dua golongan. Pertama, manusia yang tidak memiliki fokus pikiran apapun selain dunia, entah untuk mendapatkan harta benda ataupun perbaiki penampilan. Kan ada orang seperti itu. Sedikit-sedikit cermin, sedikit-sedikit pakaian, sedikit-sedikit fashion. Ada enggak? Hayalal sholah, lagi cermin dia. Hayalal falah, lagi cukur alisnya. Ibu-ibu. Ya. Hayalal falah, masih sudah pakai spidolnya tuh. Dispidolin alisnya. Ya, saking sibuknya dia dengan apa? Penampilan. Ada orang seperti ini. Dan bahkan tidak tahu hukum lagi penampilannya. Ini golongan yang pertama. Golongan kedua, manusia yang pikiran terbesarnya tertuju pada akhirat, hingga ia berupaya untuk mendapatkan akhirat meski melakukan pekerjaan yang sangat berat, seperti jihad di jalan Allah. Ya. Meski demikian ia tetap melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya. Bahkan kalau ada urusan dunia yang dia kerjakan, maka dia tetap niatkan untuk mendapatkan pahala di sisi Allah. Dia malah memanfaatkan perbuatan yang bersifat duniawi itu demi mendekatkan diri kepada Allah. Orang pergi kerja niat untuk nafkahi anak istrinya karena itu kewajiban, maka dia dapat pahala dengan itu. Mau kasih uang kepada istrinya, dia juga berniat mencari apa? Pahala. Karena ada orang dia kasih uang kepada temannya gampang kali ya. Ini bro untuk beli kopi gitu kan. Berapa? Cukup lah 500.000. Istri minta 100.000 bang belanja hari ini. Abang, gitu kan? Lancang sekali mulutmu, gitu kan? Udah biasa dikasih 50.000, sekarang berani minta 100. Terus dikasihlah 100 itu sambil ngambek, nggak dapat pahala apa-apa. Padahal itu kewajiban. Ya. Maka orang yang beriman itu dia tetap mencari pahala di balik semua tingkah laku dan gerak-geriknya. Sekira itu yang bisa disampaikan, atau Anda baca sedikit. Dari hadis ini terdapat kesimpulan. Pertama, manusia terbagi menjadi dua golongan seperti disebutkan. Yang kedua, orang yang hanya memikirkan dunia saja, bisa saja segala urusan menjadi rumit dan terbalik. Dan ia juga tidak mampu melepaskan diri dari gangguan kecil sekalipun. Iyalah, kalau pikirannya dunia terus, dia akan takut dengan benda kecil aja. Firaun takut sama siapa? Bayi. Iya kan? Maka dia bunuhin bayi-bayi itu. Karena pikirannya apa? Bagaimana mempertahankan kerajaannya. Karena akan lahir seorang bayi yang akan meruntuhkan kerajaannya. Ketiga, jaket anak. Oh iya, saya lupa. Afwan ada di situ. Iya. Soalnya tadi subuh Anda taruh di luar motornya, motor di sini. Bagi yang berjihad di jalan Allah, tidak sepatutnya pikirannya tertuju pada gaji. Ya, bagi yang berjuang di jalan Allah, termasuk ustadz-ustadz yang ngajar di pondok pesantren. Ya, walaupun antum tahu gaji sebulan 5 juta misalnya,
Tidak usah pikirkan gaji, kan sudah tahu. Yang dipikirkan apa? Bagaimana anak-anak ini bisa menjadi orang yang baik akhlaknya. Ya kan? Karena ada sebagian kita mikirin gaji kapan tanggal 1 ya. Biasa tanggal 5 saya terima gaji nih. Begitu masuk kelas, gitu dia. Kapan tanggal 1? Itu aja yang pikirinnya. Ini bisa saja masuk dalam dua golongan. Pikirannya dunia, dipakainya amal akhirat. Bahaya. Kalau sudah tahu gaji segitu, ngapain mikirin gaji itu? Tinggal dipikirin bagaimana cara mengajarkan anak-anak itu dengan baik. Anda salut dengan salah seorang guru dari Yaman, namanya Syekh Kamal, masih muda, 2 tahun di atas anak, lebih tua dia daripada anak. Kalau sekarang anak 38, mungkin sekarang dia 40. Tapi gantengan dia banyak sekali. Itu Syekh, dia pernah digaji oleh sekolah yang ada di Jonggol. Setiap bulannya dia digaji 5 juta. 5 juta digaji setiap bulan. Nah, setiap bulan dia terima gaji itu, dia beli semua isi kulkasnya. Mulai dari dapurnya, beras, daging, semua pokok kebutuhan sebulan. Kalau terbelanjakan 3 juta, maka 2 jutanya dia kembalikan ke pondok atau kembalikan ke santri. Dia berikan ke santri. Ya, berarti dalam pikirannya bukan gaji. Dalam pikirannya apa? Mengajarkan anak-anak. Ya. Itu yang Anda lihat dari beliau. Hafizahullah ta'ala. Sekarang udah pindah ke mana dia? Ke Lampung. Sempat ke Yaman juga. Ini mengenai orang yang berjuang di jalan Allah. Entah itu da'inya, entah itu penuntut ilmunya, entah itu ustaz di pondok-pondok pesantren. Jangan fokuskan ke sana. Itu udah diatur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Keempat, rendahnya kedudukan seorang di mata manusia. Tidaklah mengharuskan kedudukannya rendah di mata Allah. Kalau ada orang dilihat, orang gimana sih? Pakaiannya begitu-begitu aja. Setiap kali ketemu itu aja pecinya, itu aja bajunya. Setelah kita periksa memang dia tidak punya pakaian. Tapi dia taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Itu menunjukkan tidak boleh kita meremehkan orang lain. Dan saya kira cukup, itu aja yang bisa saya sampaikan. Semoga ini bermanfaat bagi anda dan antum semuanya. Semoga bab ini semakin memberi kesadaran kepada diri kita akan tercelanya memfokuskan pikiran kepada dunia-dunia saja. Kecuali antum punya rencana untuk berbisnis, bagaimana cara berbisnis begini dan begitu, hanya untuk pikiran pekerjaan, bukan pikiran yang melalaikan dari ibadah. Ya. Nah, ada pertanyaan ya? Silakan, ada yang mau bertanya? Silakan. Kalau ada ungkapan daripada mencari dunia begini aja, mendingan mencari akhirat. Daripada hari ini tidak ada yang dimakan, mendingan puasa. Itu bisa mengurangi kafir. Daripada mencari dunia, tidak dapat, mendingan cari sehat. Akhirat. Daripada tidak makan, lebih baik puasa. Itu namanya pemalas. Iya, tetap dia harus kerja. Dia tetap kerja, kecuali dia tidak mampu sehingga dia jatuh pada perkara yang haram, baru dia katakan demikian. Anda mampu nih mendapatkan, sudah diusahakan keluar masuk pekerjaan, dagang juga gagal. Dia ridho dengan kegagalan itu, dia ridho dengan tidak dapat pekerjaan. Adalah daripada saya sibuk dengan dunia yang saya tidak mungkin dapatkan ini, sudah saya sibukkan dengan akhirat saja. Tapi tetap dia harus berusaha untuk cari nafkah, tetap dia berusaha. Kecuali dia tidak mampu, karena ada orang yang tidak mampu memang untuk mencari nafkah. Makanya ada yang disebut dengan fuqara. Kenapa dia disebut fuqara? Bukan hanya kekurangan finansial, tapi cara berpikir dia untuk mendapatkan dunia itu memang kurang. Tidak pandai dia. Tidak pandai. Makanya harta mereka itu dititipkan kemana? Ke orang kaya. Dalam bentuk zakat.
Dan harta orang kaya dengan jumlah orang miskin itu sudah diatur oleh Allah. Kalau bagus pengaturan manusianya, Allah udah tahu. Gitu. Kalau seperti itu kondisinya, setelah usaha tidak ada lagi, baru dia katakan demikian. Daripada anak mengejar dunia yang begini-begini saja, dan lebih baik anak akhirat, kejar akhirat deh. Tentunya setelah usaha. Karena usaha untuk mencari nafkah pun itu dianjurkan. Maka seorang sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas ketika dia sakit di Mekah, seusai Fatu Mekah dia tidak bisa ke Madinah. Dan diprediksikan dia akan mati waktu itu. Walaupun dia tidak wafat, tapi sakitnya sakit yang diderita oleh siapa yang terkena sakit itu zaman itu, ya pasti mengalami mati gitu. Sa'ad bin Abi Waqqas dijenguk oleh Nabi SAW. Ya Rasulullah, aku ini seorang pemilik harta. Kau lihat bagaimana kondisi sakitku. Ya, aku ingin semua hartaku diberikan. Aku hanya memiliki seorang anak wanita sebagai ahli waris. Aku ingin menyumbangkan semua hartaku. Kata Nabi, jangan. Setengahnya bagaimana? Jangan. Sepertiganya, ya sepertiga banyak. Lalu dijelaskan hadisnya panjang di dalam kitab Riyadhus Shalihin bagian bab niat. Dijelaskan di situ oleh Nabi SAW, engkau tinggalkan keluargamu dalam keadaan kaya, berkecukupan, itu lebih baik daripada kau tinggalkan mereka harus meminta-minta kepada orang selain. Maka disebutkan faedahnya di kitab Bahjatun Nadzirin, Syarah Riyadhus Shalihin. Di antara faedahnya, di sini diperbolehkan seorang menumpuk-numpuk harta selama dia memberikan hak harta itu. Dan boleh dia menumpukkannya untuk persiapan ahli warisnya. Supaya mereka tidak minta-minta. Itu niatnya. Berarti itu juga dianjurkan. Namun kalau dipaksakan sampai jatuh pada yang haram, ketika kita melangkah, jangan-jangan ini haram nih. Karena hanya pintu itu yang terbuka buat saya. Misalnya cleaning service di meja biliar, yang bersihin bekas homer, bersihin bekas gincu wanita, ya, bersihin bekas tempat duduk mereka, atau cuci bekas rumah makan yang ada daging babinya. Tinggal itu skill dia. Maka daripada dia berbuat haram, dia katakan, aku cari akhirat saja. Nah, itu boleh. Ya boleh. Karena di depannya hanya ada dalam pikiran dia itu yang paling mudah. Itu yang paling mudah. Atau ada di depan dia halal, tapi harus meninggalkan ibadah gara-gara itu. Lebih baik aku miskin dan berpuasa daripada aku bekerja di tempat itu menjauhkan aku dari ibadah kepada Allah. Itu boleh. Ya, seperti riba dan seterusnya. Seharusnya orang-orang yang terkena yang bekerja di riba ini jangan semakin dimotivasi untuk dapat dunia lagi. Dimotivasi dengan mengatakan lebih baik ente sengsara dalam kehidupan dunia ini daripada nikmat dalam kehidupan riba. Ya. Sehingga ketika Allah berikan dia nikmat, dia merasa nikmat. Ya. Taib. Ada lagi? Cukup ya? Tapi hujan di luar tuh. Kita tertahan ini. Ada pertanyaan lain? Kalau tidak ada saya tutup ya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.